Terus kalau beli buah, kalau beli mangga itu ya, jadi belinya yang busuk Pak. Beli mangga tuh beli yang busuk, terus di buah tuh yang busuknya tuh dimakan, dibagi 3 gitu loh. Sampai telur ya, telur ayam itu diceplok di dadar, dimakan 3 orang gitu loh. Jadi ketika saya pengen balas mereka itu udah nggak ada gitu loh. Itu yang bikin saya sakit ya sampai sekarang ya. Semua ekspektasi saya terhadap dunia sudah selesai. Apa yang saya miliki saat ini sudah memberikan rasa cukup. Tinggal bagaimana saya membangun sebuah legacy. Karena hidup bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa banyak yang bisa kita bagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Iskandar Setiagraha. Saya tinggal di Blitar, Jawa Timur. Aslinya dari Karawang, Jawa Barat. Saat ini saya punya 3 brand. Yang pertama martabak Premier, yang kedua martabak Sarasa, yang ketiga sop kaki kambing Bang Jago. Sebelum tinggal di Blitar, Jawa Timur, saya dulu seorang IT spesialis, bekerja di sebuah oil company milik asing. Kurang lebih sekitar 8 tahun saya bekerja di Jakarta. Perjalanan hidup yang membawa saya akhirnya tinggal di Kota Blitar setelah 10 tahun pindah ke Kota Blitar gitu, dan mulai usaha dari nol. Macam-macam usaha saya coba ya, dari mulai jualan minyak goreng, frozen food. Akhirnya sekitar 1 tahun lah saya lakoni serabutan ya, apa aja saya kerjakan. Terus akhirnya saya pindah ke Blitar 2018. Pada saat itu saya bingung tuh, kira-kira bisnis apa ya waktu itu ya. Cuman gara-gara sering nonton videonya Mas Rex Marindo tuh, akhirnya kepikiran, wah gimana nih oke nih juga kalau bikin kayak coffee shop atau Indomie lah, mirip-mirip abnormal. Akhirnya saya tertarik juga dengan role model kayak gitu ya, karena mungkin kurangnya ilmu juga pada saat itu ya. Saya nekat tuh Pak, saya jual mobil saya dulu, saya bangun sebuah cafe dan resto yang ratusan juta lah, tanpa melalui proses yang harus dilewati untuk membangun bisnis kuliner gitu loh. Habiskan uang segitu, saya sewa tempat, terus saya renov, terus saya jalan, hire karyawan juga banyak waktu itu. Dan alhamdulillah ala kulihal di bisnis saya yang pertama itu langsung bangkrut di 5 bulan pertama. Bahkan di bulan pertama itu saya bingung gaji karyawan dari mana. Dan akhirnya saya harus jual motor pada saat itu, jual motor untuk menggaji karyawan. Karena saya pikir karyawan kalau misalkan gak digaji ya dolim juga kan, kasihan mereka gitu loh. Akhirnya saya jual motor saya untuk membayar karyawan. Itu yang saya alami ya, dari awal buka sampai dengan tutup itu sepi gitu. Jadi itu sedihnya di situ ya. Ya saya pikir ya mungkin hari ini mungkin kosong ya gitu. Terus dicoba mungkin besoknya mungkin rame gitu loh. Besoknya juga kosong lagi. Dan begitu seterusnya selama 5 bulan. Dan habis itu saya bangkrut ya. Saya mau jual mobil satu-satunya lagi, yang ini juga qadarullah nggak laku-laku tuh Pak. Saya udah iklan di OLX, di marketplace. Waduh kenapa ini? Modal saya udah habis kan waktu itu. Saya bingung. Sampai satu ketika saya jalan sama istri saya tuh, lihat martabak ya waktu itu. Martabak kok rame di setiap tempatnya gitu loh. Dari tempat 1, 2, 3 dalam waktu bersamaan kok rame. Antriannya sampai ada 5 orang, 6 orang. Dan saya kepikiran waktu itu, iya ya, martabak itu kan bisnis yang udah lumayan sustain ya. Dari zaman dulu sampai sekarang ada ya. Jadi trial dulu dari mulai adonan 1 kilo, 2 kilo, gagal, dan akhirnya setelah berhasil mulai pede nih dengan produk saya nih, saya jual nih. Itu saya coba ngiklan. Kebetulan saya dikit-dikit bisa desain kan, bisa CorelDRAW sama Photoshop. Saya belajar bikin iklan di Facebook, saya ngiklan di berbagai grup-grup jual beli di Kota Blitar. Akhirnya mulai itu berdatangan 1-2 orderan, saya antar sendiri. Dari mulai saya belanja, masak, sampai akhirnya saya nganterin orderan itu semuanya sendiri. Bahkan waktu itu sempat keteteran Pak, jadi dari ujung timur ordernya berikutnya itu harus ke ujung barat. Itu kan saya harus balik dulu ke rumah, saya masak lagi dan saya nganter lagi. Dan itu 5 bulan saya jalani gitu pada saat itu ya, awal-awal membangun martabak Premier. Saya pernah ngalami
tidur di emperan toko ya. Pada saat itu kejadiannya gini, setelah saya bangkrut, pasca bangkrut nih 2019 itu, otomatis saya nggak punya modal sama sekali ya. Waktu itu saya pengen belajar martabak, gimana caranya saya harus belajar. Kebetulan ada teman di Facebook sih awalnya. Saya tanya-tanya, memang dia bisnis martabak tuh udah sekitar 1 tahun. Saya minta, Kang gimana, bisa nggak ngajarin saya? Ya udah kesini aja Kang, katanya gitu. Saya pergi ke sana. Kebetulan ya keretanya memang sampai di tempatnya itu memang malam Pak, setengah 1 pagi lah, dini hari. Nah jam 11 itu saya masih kontak, WA-nya masih aktif. Nah begitu sampai stasiun yang dituju itu udah nggak ada kabar gitu, nggak terkirim. Nah, saya pikir udah tidur mungkin, daripada saya ganggu nelpon. Akhirnya ya udahlah, saya pergi ke rumahnya itu, dari stasiun ke rumahnya itu jaraknya sekitar 2 km. Saya jalan kaki Pak waktu itu karena udah pagi banget kan. Terus jalan kaki karena udah kecapean ya, saya lihat ada emperan toko yang lumayan bersih deh. Saya tidur aja dari situ. Karena bisa tanggung Pak. Kalau saya sewa tempat misalkan kayak hotel atau penginapan ya, itu setengah 1 pagi itu kan tanggung. Sebentar lagi subuh kan. Di sana itu di daerah situ ya. Jadi masjidnya itu semua dikunci. Jadi mungkin ada yang berpikir kenapa nggak tidur aja di masjid gitu. Dan akhirnya ya udah saya tidur di emperan toko ya, saya nunggu subuh. Kalau martabak atau terang bulan itu ya variabelnya banyak Pak. Kayak kopi ya. Kopi itu kan variabelnya bisa dari panasnya, bisa dari jenis kopinya. Kalau martabak juga sama. Yang menentukannya itu bagus apa enggaknya itu kan bisa dari bahan, sistem pengapian, ukuran loyangnya. Dan bahkan kalau saya lihat-lihat di grup-grup martabak, banyak juga yang trial sampai 3 bulan, 4 bulan, bahkan yang 3 tahun nggak berhasil gitu. Sampai sekarang. Menurut saya ya bisnis martabak itu sustain ya. Karena emang kalau kita flashback ke belakang, kita udah melewati beberapa krisis moneter ya. Dan dulu kalau kita ingat ada usaha, salah satunya ya martabak itu yang bisa bertahan sampai sekarang. Bahkan ada satu bisnis martabak yang dari tahun 60 sampai sekarang ada. Artinya bisnis ini memang terbukti sustain dan emang dicintai masyarakat Indonesia gitu. Nah setelah 5 bulan akhirnya terbentuk best customer ya, yang nge-repeat order berkali-kali. Nah dari situ saya mulai pede. Oh ya udah, berarti cara memvalidasi produk ini udah cukup lah, saya pikir. Waktunya kita membesarkan skala. Saya waktu itu pakai kontainer. Kontainernya kecil kok Pak, 2,8 kali 1,2 mungkin, kecil lah kontainer. Itu saya buka, itu pun bukan di jalan protokol, saya buka di jalan dekat makam Bung Karno waktu itu. Ya alhamdulillah di hari pertama pun kita udah kewalahan. Bahkan itu dari pagi kita kan prepare ya. Kita buka rencana jam 4, jam setengah 4 tuh orang udah ngantri di depan tuh kontainer. Sampai saya ngelipat dusnya itu nggak sempet juga gitu loh. Jadi memang banyak kejadian-kejadian yang memang menurut saya luar biasa. Mungkin dengan itulah Allah memberikan jalan gitu loh. Dan oh iya Pak, itu saya buka martabak itu di masa pandemi. Dikala orang-orang mulai mengeluh dengan omset, mulai perampingan karyawan, semua lesu kan pada saat itu kan. Semua tiarap, semua mengencangkan ikat pinggang. Tapi bisnis saya alhamdulillah atas pertolongan Allah ya dimudahkan di musim pandemi gitu. Jadi mungkin salah satunya itu, saya ingat perkataan Jack Ma ya, orang-orang sukses itu selalu berada di tengah orang-orang mengeluh kan. Pada saat itu orang pandemi itu mereka banyak mengeluh tentang masalah keluar rumah, nggak bisa keluar rumah karena PPKM. Nah dari situ saya edit value ya, saya coba jemput bola, saya pakai sistem delivery order. Akhirnya dengan bargaining itulah saya lebih mudah untuk mendapatkan customer. Karena nature bisnisnya martabak itu kan makanan yang dimakan di rumah sebetulnya. Kenapa enggak kita antar aja ke rumah gitu. Jadi dengan kayak gitu tuh mereka juga senang. Karena itulah mungkin martabak saya pada saat pandemi itu jadi salah satu produk yang bisa menyelesaikan masalah konsumen gitu loh. Yang luar biasa lagi pada saat opening kita outlet yang kedua Pak, itu sampai 580 box. Waktu itu kalau mungkin saya ke Muri, didaftarin ke Muri mungkin tercatat ya, penjualan martabak terbesar mungkin ya. Itu benar-benar di luar ekspektasi. Saya juga bingung sampai sekarang Pak, kalau disebut ya relatif ya, rasa itu kan relatif ya. Cuman saya ingat waktu itu pada saat di 2 waktu mustajab itu saya berdoa, semoga bisnis ini bisa memberikan manfaat buat orang banyak, bisa menjadi keran pembuka rezeki bagi banyak orang. Terus juga saya pengen membangun pesantren di sini Pak, di mana nanti pesantren itu dihidupi oleh lain-lain bisnis saya gitu. Dan saya merasa ekspektasi saya terhadap dunia itu sudah selesai. Saya sudah mendapatkan apa yang orang lain impikan gitu. Dan saya merasa waktunya untuk membangun sebuah legacy. Karena kan hidup itu kan bukan seberapa banyak yang kita miliki ya, tapi seberapa banyak yang bisa kita bagi. Iya, semua mimpi saya sudah tercapai. Saya kerja di perusahaan minyak yang orang juga memimpikan itu kan, mengharapkan itu. Saya juga jadi orang penting. Katakanlah posisi saya nggak tinggi waktu itu. Saya bukan manajer, tapi semua server dan semua perangkat IT semua tergantung pada saya waktu itu. Karena saya orang satu-satunya di kantor yang bertanggung jawab memiliki otoritas di IT.
Saya memegang dulu server Australia, Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Kalau menurut saya ya, semua pencapaian saya kan nggak muluk-muluk sebenarnya. Saya pengen punya tempat tinggal, punya kendaraan nyaman, terus juga punya keluarga harmonis ya. Alhamdulillah semuanya udah saya miliki gitu. Tinggal tergantung sekarang gimana saya bisa membangun legacy nanti untuk orang lain, untuk anak cucu saya seperti itu. Saya ngerasa di sini saya harus berbuat banyak untuk agama saya gitu. Jadi pengen buka pesantren, memahamkan masyarakat sekitar tentang kewajiban beribadah ya. Karena saya dulu sempat Jumatan ya, luar biasa masjidnya sepi. Padahal di tempat saya sebelumnya Jumatan itu kita sampai meluap-luap sampai ke luar masjid, berpanas-panasan orang gitu. Nah, pada saat saya lihat di sini 12 tahun lalu kok masjid ini bisa sampai sepi gitu pada saat Jumatan gitu ya. Saya merasa hati saya terpanggil gitu loh. Ini saya harus berbuat sesuatu. Tapi sayangnya saya bukan ahli ilmu gitu. Saya bukan ustadz, bukan ulama. Jadi apa yang kira-kira saya bisa berbuat untuk agama ini? Mungkin dari harta saya mungkin, karena kan dakwah itu kan cuma bisa tegak dengan dua komponen, yang satu harta, yang kedua kan ilmu. Purpose saya waktu itu pengen bikin pesantren di mana bisnis-bisnis saya nanti yang membiayai semua pesantren itu. Tenaga waktu pikiran saya maksimalkan untuk bagaimana caranya mengembangkan usaha ini supaya menjadi besar gitu. Kalau saya baca dari Simon Sinek itu kan dream big, start small ya. Mimpinya harus gede nih, tapi mulainya harus dari yang kecil. Karena saya pernah bangkrut di 2019 itu, sehingga akhirnya saya harus berhati-hati kan. Ini memulainya jangan sampai kayak dulu ratusan juta, tapi ternyata habis begitu aja kan. Saya sih sebetulnya nggak kepikir ya Pak ya, dari mana nanti bisnisnya, entah bisnis apa. Yang jelas saya siapkan mimpinya dulu, saya lakukan yang terbaik, entah itu nanti produknya akan jadi apa, entah itu nanti bisnisnya akan seperti apa. Yang jelas saya progresif aja, saya ikutin semua alur-alurnya. Jadi kalau misalkan kita nih baru Idul Adha ya, kebetulan ya, kita ngambil pelajaran dari Safa Marwah ya, dari Hajar, di mana Hajar 7 kali bolak-balik dari Safa ke Marwah mencari air kan. Malah itu di kali ke-7, bukan kali kedua, ketiga, atau keempat. Jadi itu memberikan satu pelajaran buat diri saya ya. Dimana kita yang penting ikhtiar aja dulu gitu. Kita jalani aja dulu Safa Marwahnya. Biar nanti Allah yang menentukan kapan dan di mana Zam-Zam itu akan terbit. Jadi dari situ mungkin saya ngambil pelajaran, ya udah saya bangun apa aja yang saya bisa saat ini. Misalkan jualan martabak atau jualan sop kaki kambing, entah jualan nasi goreng atau mie ayam atau bakso, entahlah. Yang jelas saya jalani dulu Safa Marwahnya, nanti biar Allah yang menentukan kapan Zam-Zam itu akan terbit gitu. Kalau skema di martabaknya sendiri di lain bisnisnya ada sebetulnya Pak. Sekarang kan udah mulai disistemasi bisnisnya. Ini yang akan membuat nanti bisa berkembang di beberapa kota ya, di luar kota. Dan itu pun beberapa bulan lalu saya mikirin lagi Pak. Setelah martabak ini apa ya yang bisa scale up 5 kali lebih cepat dan mudah untuk disistemasi. Kalau sop kaki kambing itu kan itu bisa di frozen Pak. Semua yang bisa di frozen itu otomatis akan mempermudah kita proses supply chain-nya. Hal itu yang membuat kita lebih mudah untuk mensistemasi ketika kita punya outlet di luar kota. Dari frozen kakinya, terus bumbu-bumbunya, itu semua kita frozen, kita kirim ke luar kota. Dulu ibu saya kan seorang ibu rumah tangga ya, jadi kadang-kadang juga bantu bapak. Bapak kan guru, bapak itu guru di zamannya Umar Bakri, penghasilannya pas-pasan. Jadi untuk nyambi-nyambi itu biasanya dibantu sama ibu. Ibu tuh dulu punya usaha kecil-kecilan Pak, kayak misalkan tata rias pengantin tapi cuma bantu ya. Nah itu saya sering ditinggal-tinggal sama ibu. Akhirnya saya masak sendiri tuh di rumah, sebisa-bisanya aja tuh. Begitu pulang biasa dicicip sama ibu. Dicicip ini kurangnya ini. Nah dari situ saya bisa terasah ya lidah saya tuh untuk nyicip makanan. Bahkan dulu saya kalau ada acara di sekolah tuh, kalau misalnya berhubungan sama kuliner, masak dan lain-lain, biasanya saya yang terjun tuh. Kayak dapur umum gitu di PMR, di organisasi PMR saya juga yang ikut. Terus pramuka bagian dapur umumnya saya juga biasanya. Ya karena memang orang tua saya juga dulu ngedidiknya gitu. Laki-laki tuh harus tangguh lah, harus segala bisa ya. Ya bisa masak, bisa benerin genteng, bisa komputer, bisa desain gitu, bisa marketing. Yang itu saya kerasa banget sekarang. Jadi mungkin karena didikan orang tua saya memang menerapkannya kayak gitu ya, harus segala bisa. Ya saya harus belajar, nggak ada istilah nggak bisa terus sudah aja. Itu harus tetap kalau nggak bisa terus belajar. Masalahnya apa gitu? Misalkan nggak ada buku, ya bukunya bisa pinjem atau bisa fotokopi. Terus nggak ada waktu, ya cari waktu yang bisa gitu. Bisa tengah malam kayak gitu. Itu termasuk juga jadi hal yang membuat saya jadi apa ya, prinsip di saat saya berikhtiar ya. Saya memaksimalkan apa yang saya bisa gitu. Kalau satu pintu sudah ditutup, saya cari pintu yang lain.
Misalkan kayak kemarin ya, saya nggak punya modal. Gimana caranya? Orang kan harus dengan kondisi ideal dulu, baru mau gerak gitu, baru mau action. Karena prinsip saya begitu, jadi nggak punya modal. Gimana caranya nih? Ya bisa pinjem kayak. Terus pinjemnya berapa? Ya nggak harus banyak-banyak, sedikit. Saya buka martabak itu dengan cloud kitchen itu cuma 400.000. Terus gimana nggak punya outlet misalkan? Ya udah, masak aja di rumah gitu. Nggak punya alat masak, pinjem atau sewa. Gimana nanti marketnya belum ada, yang iklan gitu. Gimana ngiklannya caranya? Ya belajar desain gitu. Jadi membentuk saya seperti itu. Jadinya emang gimana caranya kamu harus bisa aja gitu. Saya dulu, sebagaimana umumnya orang tua dulu ya, ketika sekolah tinggi, kuliah, itu cita-citanya kan jadi pekerja ya, di PNS lah, atau jadi karyawan di perusahaan swasta lah, yang besar lah, dengan gaji besar, nanti hidup yang layak ya seperti itu. Nggak ada sedikit pun kepikiran waktu itu dibekali ilmu wirausaha, nggak ada sama sekali, karena bapak juga kan seorang guru. Nah, impian saya menjadi seorang pekerja, seorang PNS, dan lain-lain sebagaimana orang tua itu pupus pada saat saya 2003 mengalami kecelakaan. Saya waktu itu tabrakan motor, Pak. Saya 8 bulan, saya dirawat. Bahkan saya tuh dirawatnya juga bukan di rumah sakit, tapi ke ahli tulang. Jadinya ya kondisi kesembuhannya tuh nggak bisa balik lagi ke semula. Saya jadinya punya kekurangan seperti itu. Pada saat itu begitu saya pertama kali saya berdiri, saya kan 8 bulan begini, Pak. Terlentang, dia tuh ketika berdiri kok ternyata kondisi kaki saya udah berbeda, nggak bisa balik kayak dulu. Nah dari situ saya mikir, ini nggak mungkin kan bisa kerja di perusahaan gitu. Akhirnya saya waktu itu udah langsung mikir, udahlah wira swasta deh kalau gitu. Itu pertama kali saya pakai tongkat ya, ini di kiri kanan itu pakai tongkat, saya bawa kaos distro, Pak. Jadi saya pakai tongkat kiri kanan, itu di belakang saya gendong tas isinya tuh baju-baju yang saya jual ke teman-teman saya, ke tempat-tempat nongkrong saya waktu itu. Itu inget banget pertama kali mungkin saya ngelamin namanya wirausaha ya pada saat itu. Kalau saya flashback, saya bisa kerja di perusahaan itu, saya nggak tahu kapan saya ngelamar. Nah begitu saya dapat panggilan itu, saya juga nggak tahu, kapan ya ini aku ngelamarnya tuh kapan gitu. Qadarullah ya, mungkin bener-bener kemudahan dari Allah ya. Waktu itu bos saya juga sempat bilang setelah masuk nih, lu tahu nggak waktu lu ngelamar itu ada 600 email yang masuk. Karena gue pusing liatnya, ya udah gue ambil aja 10 random. Ketika diambil 10 random, yang dibutuhkan cuma 1 orang. Dari 10 itu diambil 3, dari 3 itu diambil cuma 2. Dan yang satu ini ternyata perempuan, lulusan Australia, dan supervisor saya, itu kan dulu decision maker-nya ada 3 orang. Jadi manajer finance orang Kanada, yang satu supervisor saya, yang ketiga biasanya HRD kan. Itu mereka condong ke saya waktu itu. Kalau supervisor saya bilang, karena laki-laki, ini kan nanti kerjaannya akan ke banyak sumur, ke well site ya. Itu kan biasanya ke perkebunan sawit gitu. Agak riskan kalau perempuan yang disuruh ke sana gitu. Atas pertimbangan itu aja sih mungkin setahu saya ya. Saya pikir ya alhamdulillah ya, bejo ya berarti. Mental wirausaha itu harus dilatih karena kita ketemu dengan banyak kondisi-kondisi nggak ideal gitu. Dimana misalkan kondisinya sepi jualan kita, terus karyawan yang memang keluar masuk tanpa jeda waktu, terus misalkan ada kecurangan karyawan, terus juga kondisi pasar yang nggak menentu perubahannya, terus ada kompetitor, itu kan jelas-jelas emang mental kita diuji. Makan waktu itu ya, cafe and resto itu dari mulai subuh masak sampai dengan malam itu kosong, sama sekali nggak ada yang datang, itu kan mental kita kena tuh. Halo. Ya saat itu kan nangis udah, Pak, berdoa udah, tahajud udah, mau gimana lagi, tetap sepi ya gimana ya. Cuma bisa ya udah deh, tawakal aja deh, ikhlas aja. Nah begini rezekinya baru segini gitu, mungkin nanti ya Allah memberikan ya cobaan-cobaannya seperti itu tadi buat ngasah mental kita tuh. Kan menurut saya sih ya, mental wirausaha sama mental pekerja kan udah beda ya menurut saya ya. Ini sih ngapunten kalau misalkan berbeda ya, tapi kalau menurut saya dulu kalau misalkan masih kerja, kita misalkan nggak punya uang nih, kita tinggal nunggu tanggal gajian. Sementara kita nunggu tanggal gajian tuh, kita bisa lah pinjam ke teman dulu kiri kanan, gali lubang tutup lubang. Lah kalau udah wirausaha gini, nggak punya ya nggak punya sama sekali. Mau minjam ke siapa gitu loh. Terus balikinnya dari mana kan? Kita kan juga bingung, kita nggak bisa ngasih kepastian ya. Besok rame nih, kan nggak bisa gitu juga ya. Rezeki kan yang ngatur Allah ya. Kalau rezeki yang ngatur Pak RT, kita bisa ketok-ketok tuh rumahnya tuh.
Jadi wow factor itu sebuah experience yang di atas ekspektasi customer. Katakanlah gini, orang biasanya jualan bakso itu kan pakai pakaian yang seadanya ya, t-shirt atau pakai jeans atau kadang-kadang pakai celana oblong gitu, pakai sandal jepit. Itu bisa aja kayak di Makassar itu orang jualan bakso tuh pakai jas, pakai dasi, pakai kayak James Bond gitu tampilannya. Itu kan orang lihatnya wow gitu, di luar kebiasaan kan itu. Kalau martabak itu kan kita berdarah-darah ya, red ocean ya. Artinya dimanapun martabak itu kan di mana-mana banyak ya. Kita berdarah-darah di situ. Jadi wow factor itu memang harus ada gitu sebagai diferensiasi. Jadi kalau misalkan dengan rasa yang sama dengan yang lain, kita nggak punya added value, kita nggak punya diferensiasi, nggak punya positioning, nggak punya branding, artinya juga orang gimana sih bisa dilirik orang gitu loh. Dan wow factor itulah yang membuat kita sendiri mencuri perhatian orang lain. Bahkan kita belajar tentang value proposition, kita belajar diferensiasi. Untuk actionnya itu juga butuh ide-ide kreatif. Katakanlah kita dikasih ya, kita ikut workshop. Tapi kan untuk take actionnya kan kita butuh kreatif. Di bisnis kita tuh apa ya gitu yang cocok. Karena kan bisnis satu dengan bisnis yang lain diferensiasinya kan berbeda Pak. Misalkan ya car wash, itu kita added value-nya, diferensiasinya bisa aja bikin wifi atau dibikin warung kopinya lah. Nah, ketika hotspot itu kita perlakukan di rumah makan Padang misalkan bisnis yang berbeda ya. Orang butuh nggak sih rumah makan Padang pakai wifi gitu ya? Orang tangannya aja belepotan gitu loh. Jadi diferensiasi satu bisnis ke bisnis yang lain kan berbeda pastinya. Pada saat istri saya pulang kampung ya, terus mobil terparkir 2 di garasi, rumah saya kosong, dan tabungan ada sekitar 500.000 waktu itu. Itu ujian paling berat buat saya. Orang kalau diuji kesusahan kan gampang. Itu orang ketika diuji dengan kesulitan, nggak bisa makan. Misalkan saya tuh udah sering kok kayak gitu. Basic ya, saya juga bukan orang mampu ya, dari keluarga sederhana. Ketika disuruh jalan kaki, tidur di emperan toko, menurut saya biasa aja gitu loh. Tapi tantangan terberat tuh ketika Allah ngasih kemudahan seperti itu gitu loh. Itu ujiannya berat, namanya cowok loh Pak. Kalau nggak judi, ya perempuan, ya narkoba, kayak gitu-gitulah. Di saat Allah memberikan cobaan itu berupa kemudahan-kemudahan itu, saya menganggap bahwa itu ujian terberat buat saya pada saat itu. Ya sampai-sampai Allah menjadikan itu salah satu kriteria manusia dilindungi di padang mahsyar nanti gitu ya. Itu kan salah satu kriterianya ya. Ya nggak sih? Karena saking beratnya itu. Ujian berupa kemudahan justru kan, bukan kesulitan malah. Dulu waktu masa-masa hari-hari terakhir ibu ya, kan sakit. Saya pernah bilang sama ibu dulu, nggak usah sungkan, saya bilang gitu, nggak usah sungkan kalau mau digendong gitu. Karena dulu pun saya digendong juga sama ibu gitu, sampai dimandiin segala gitu loh. Jadi waktu itu ibu sakit 1 tahun TB, itu saya ngerawat di rumah sendiri. Anggaplah ini saya balas jasa dulu waktu saya sakit ya, waktu saya dirawat. Waktu itu ibu memang sungkan. Ya nggak enak, ibu kan tipikalnya nggak mau ngerepotin anaknya ya. Saya bilang udah nggak usah sungkan. Itu Pak, yang saya sedih waktu itu gitu Pak, ketika saya sudah mendapatkan pencapaian ya. Katakanlah hidup saya udah mapan ya, punya tempat tinggal, punya kendaraan nyaman. Tapi orang tua saya nggak ada, itu yang membuat saya sedih sampai sekarang. Bahkan sampai ibu saya pernah ngomong gini, nanti tuh anak-anak ibu tuh nanti punya mobilnya nanti deh, kalau udah ibu udah nggak ada gitu. Dan itu memang benar kejadian loh. Kami 3 bersaudara itu bisa mapannya setelah orang tua udah nggak ada. Apalagi kalau kita inget ya perjuangan dulu orang tua. Dari seorang bapak yang guru di zamannya Umar Bakri, penghasilannya cuma sedikit ya. Itu harus menyekolahkan anaknya sampai S1. Itu gimana sederhananya itu kehidupan rumah tangganya, dari mulai masak beras jadi bubur supaya bisa makan. Terus kalau beli buah, kalau beli mangga itu ya, jadi belinya yang busuk Pak. Beli mangga tuh beli yang busuk, terus dibuah tuh yang busuknya tuh dimakan, dibagi 3 gitu loh. Sampai telur ya, telur ayam itu diceplok di dadar, dimakan 3 orang gitu loh. Jadi ketika saya pengen balas mereka itu udah nggak ada gitu loh. Itu yang bikin saya sakit ya sampai sekarang ya. Ini
mungkin nggak ada lah dimanapun ya. Ini prinsipku sendiri ya. Prinsipnya tuh ABCD Pak. Alat, berusaha, cara, dan doa. 4 komponen itu harus benar gitu loh. Dari alatnya harus benar, caranya juga benar, berusahanya harus benar, doanya juga harus benar. Semuanya harus maksimal gitu loh. Misalkan ya alatnya salah, berusahanya udah benar, caranya udah benar, terus berdoanya juga udah, doanya juga udah, tetap aja nggak bisa sukses gitu loh. Misalkan ya kita mau mengangkat barang nih dari suatu tempat ke tempat yang lain, ada sekitar 50 kilo lah. Itu misalkan dipikul begini, alatnya aja udah salah gitu. Mungkin berusahanya udah bener, berusaha keras kan, caranya udah bener mungkin dipikul gitu loh. Doanya juga mungkin dia udah berdoa sama Allah gitu ya. Cuman alatnya yang salah. Kenapa nggak pakai troli gitu loh, atau pakai forklift seperti itu. Nah begitu juga misalkan alatnya udah bener, berusahanya udah bener, kerja keras, doanya juga udah doa. Cuman caranya yang salah, misalkan dengan korupsi. Orangnya udah pinter sebenarnya, terus kerjanya juga udah bagus lah katakan gitu. Doanya juga mungkin berdoa setiap hari, kita nggak tahu. Cuman caranya salah, misalkan nggak jujur ya tetap aja itu nggak bisa sukses juga. Jadi pesan-pesannya ya mungkin segala sesuatu ya komponennya ya harus benar gitu. Dari mulai alatnya, A-nya, B-nya, berusahanya, caranya juga harus benar, doanya juga harus benar gitu loh. Jadi semuanya harus dimaksimalkan gitu loh. Gini Pak, jadi biasa saya kalau memotivasi tim saya tuh gini ya. Saya selalu nunjukin ini kaki saya bilang gitu. Saya pakai kaki ini buat kerja keras gitu loh. Dan hasilnya kalau lihat kan ini kayak sekarang ini. Kalian kan punya fisik yang sehat. Sebetulnya banyak kesempatan dan peluang-peluang lebih besar daripada saya gitu loh. Asalkan memang harus mau ya kerja keras gitu loh. Asal punya mindset yang benar. Dengan itu mungkin Allah bisa memberikan kepantasan kepada kita untuk mencapai satu tujuan. Saya Iskandar Setiagraha, owner dari Martabak Premier, Martabak Sarasa, dan Sop Kaki Kambing Bang Jago. Mengucapkan terima kasih kepada tim Pecah Telur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.